Pembahasan rancangan pemantauan proyek 1. Pemantauan atas waktu. Template pemantauan atas waktu pelaksanaan. Yang pertama, nama kegiatan. Meningkatkan literasi peserta didik melalui kegiatan manasik membaca menjadi asik. Kedua, waktu yang direncanakan itu Mei sampai dengan Juni 2023. Waktu pelaksanaannya belum dilaksanakan. Kesesuaian dengan rencana, kemungkinan yang mungkin muncul ada penyimpangan dari rencana yang sudah ditentukan. Kemudian keterangan alasan adanya penyimpangan, yaitu waktu pelaksanaan yang dijadwalkan mengikuti kegiatan sekuler dapat menimbulkan penyimpangan rencana pada waktu pelaksanaannya. Kemudian rekomendasi untuk perbaikan, yaitu melakukan komunikasi seawal mungkin dengan pihak sekolah pembina. Selanjutnya yang kedua yaitu pemantauan atas anggaran. Nama kegiatan meningkatkan literasi peserta didik melalui kegiatan manasik, yaitu membaca menjadi asik. Anggaran yang direncanakan yaitu sebesar 120.000, anggaran yang digunakan belum dilaksanakan. Kesesuaian rencana, ada penyimpangan atau sesuai rencana. Kemungkinan yang mungkin muncul, biaya pelaksanaan melebihi atau kurang dari anggaran. Keterangan alasan adanya penyimpangan, terdapat harga buku bacaan yang belum disurvei secara langsung sehingga anggaran dilebihkan atau dikurangkan. Rekomendasi untuk perbaikan, dalam membuat anggaran dapat dipastikan bahwa semua biaya yang timbul untuk terlaksananya kegiatan sudah disesuaikan. Ketiga, pemantauan atas kualitas. Tempat pemantauan atas kualitas di deliverables. Yang pertama, nama kegiatan. Meningkatkan literasi peserta didik melalui kegiatan manasik membaca menjadi asik. Standar kualitas yang diharapkan, yang pertama, peserta didik memiliki peningkatan pemahaman terhadap membaca serta berkecakapan dalam mendukung budaya menulis. Kedua, peserta didik memiliki kecakapan untuk membuka peluang dalam menciptakan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, peserta didik memiliki keahlian dalam membuat karya tulis dan sebagai potensi referensi yang akurat untuk sebuah karya. Standar kualitas yang dicapai yaitu pelatihan belum dilaksanakan. Yang terakhir, rekomendasi untuk perbaikan. 1. Tim pelaksana minimal harus melakukan percobaan mandiri untuk membuat membaca yang menyenangkan menggunakan bahan bacaan yang menarik sebelum melaksanakan pelatihan. Kemudian nomor 2, membuat rencana cadangan untuk antisipasi jika terdapat kendala dalam pelaksanaan. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan pembina dan ketua ekstrakurikuler terkait dengan waktu pelaksanaan pelatihan. Proyeksi dampak kesinambungan bagi peserta didik atau anak di sekolah atau komunitas sasaran, dampak yang diharapkan bagi sekolah yaitu berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Sekolah SD Negeri 101780 Percut, kekurangan dana untuk mengadakan pembaruan buku sebagai sumber belajar, perawatan AC, serta penambahan speed WiFi. Hal ini dikarenakan pemasukan sekolah hanya berasal dari dana BOS. Oleh karena itu, kami mengajukan proyek pelatihan pembuatan manasik atau membaca menjadi asik yang dapat dikelola sebagai peningkatan budaya membaca dan menulis secara berkelanjutan untuk menambah kreativitas siswa dalam menulis membuat karya tulis ilmiah untuk dapat melahirkan ide-ide cemerlang. Nah, sasaran proyek kami adalah siswa yang belum mampu membaca. Mengapa tidak satu sekolah? Hal ini dikarenakan keterbatasan kami dalam mengkoordinir proyek tersebut. Jika satu sekolah yang harus diberi pelatihan, maka anggaran dana yang dikeluarkan akan lebih besar dan hal ini di luar batas kemampuan kami. Siswa yang belum bisa membaca kami pilih karena untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal, yaitu kunci utamanya bisa membaca. Nantinya pihak sekolah dapat melanjutkan program ini untuk internal mereka dengan mengadakan pelatihan secara berkala dengan melibatkan anak-anak yang sudah diberi pelatihan. Maka, harapan kualitas dan kesuksesan proyek kami dapat terwujud ketika siswa yang belum bisa membaca memiliki peningkatan pemahaman terhadap membaca dan menulis, serta menghargai karya tulis dan menciptakan ide-ide yang cemerlang. Nah, yang kedua adalah siswa yang belum bisa membaca memiliki kecakapan untuk menciptakan ide-ide yang cemerlang dengan membuat karya tulis ilmiah. Nah, yang ketiga adalah
Siswa yang belum bisa membaca memiliki keahlian dalam membuat literasi membaca dan menulis karya tulis sebagai potensi menciptakan sebuah karya yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penilaian manfaat program. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah nama kegiatan yang akan kami laksanakan, yaitu meningkatkan literasi pada diri peserta didik melalui kegiatan manasik, membaca menjadi asik. Nah, yang kedua yaitu waktu pelaksanaannya dilaksanakan sekitar bulan Mei ataupun Juni tahun 2023. Nah, selanjutnya untuk tempat penelitian atau tempat pelaksanaannya itu kami memilih SD Negeri 10-17-80 Percut. Dan selanjutnya, manfaat yang didapatkan dari kegiatan yang kami laksanakan yaitu dapat kita ketahui bahwasanya literasi merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan di tingkat pendidikan, di mana literasi merupakan kegiatan yang dapat mendukung minat dan juga bakat peserta didik atau melihat potensi yang mereka miliki melalui kegiatan literasi dengan cara menulis karya ilmiah ataupun membaca seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jika diberi antara nilai 1 sampai dengan 10 berada di poin keberapa kegiatan ataupun manfaat dari kegiatan yang kami laksanakan. Nah, saya sendiri di sini akan memberikan nilai 10 ataupun sangat bagus karena kegiatan literasi merupakan kegiatan yang berdampak positif baik itu bagi peserta didik dan juga bagi para pendidik untuk dapat mengukur sejauh mana kemampuan dan juga bakat pada diri peserta didik. Nah, selanjutnya beri nilai antara 1 sampai dengan 10 atas keterampilan dari pelatih. Nah, di sini belum dapat kami berikan nilai karena belum dilaksanakannya proyek. Dan selanjutnya untuk masukan kepada pelatih dan juga masukan kepada penyelenggara proyek ataupun kegiatan belum dapat dilakukan, belum dapat diberikan karena belum dilaksanakannya proyek. Demikian, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan evaluasi dari manfaat program yang telah kami rancang, yaitu pertama, siapa saja pihak yang terlibat. Pastinya pihak yang terlibat yaitu tim pelaksana pelatihan di SD Negeri 10-17-80 Percut atau narasumber. Yang kedua, pihak sekolah yaitu SD Negeri 10-17-80 Percut. Yang ketiga, mitra pelaksana seperti kampus yaitu Universitas Negeri Medan. Di mana manfaat dari program yang telah kami rancang, yang pertama, manfaat yang tercipta untuk tim pelaksana atau narasumber yaitu menambah jam terbang sebagai pelatih kegiatan dari manasik atau membaca menjadi asik ini. Yang kedua, meningkatkan citra lembaga kursus apabila peserta yang dilatih dapat mengimplementasikan pelatihan dengan baik. Yang kedua, manfaat yang tercipta untuk kampus. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya manusia atau SDM dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang ketiga, manfaat yang tercipta untuk mitra pelaksana seperti pihak sekolah atau SD Negeri 10-17-80 Percut. Yang pertama, menjadi wadah untuk menumbuhkan strategi membaca sehingga keberlanjutan pembelajaran ini bisa selalu dihadirkan. Yang keempat yaitu manfaat yang tercipta untuk siswa sekolah dasar, yaitu mereka dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa di SD Negeri 10-17-80 Percut. Kemudian mereka mendapatkan layanan pembelajaran yang menarik dari pihak penyelenggara kegiatan program manasik ini. Untuk rekomendasi untuk perbaikan itu belum ada karena kegiatan ini belum kami laksanakan. Masuklah kita kepada laporan akhir proyek yang telah kita buat tabelnya terlebih dahulu, yaitu template laporan akhir proyek.
Di dalamnya telah terlaksana proyek sebagai berikut. Nama proyek meningkatkan literasi peserta didik melalui kegiatan manasik, membaca menjadi asik. Lokasinya SD Negeri 101780 Percut. Waktu pelaksanaan Mei atau Juni 2023. Koordinatornya Syafitri Rida Armaya SPD. Kemudian di kolom berikutnya hasil evaluasi manfaat proyek. Nanti dapat diisi setelah pelaksanaan proyek. Dan kita akan jelaskan secara singkat hasil evaluasi manfaatnya. Selanjutnya, pembelajaran yang dapat diambil dari proyek ini. Dan kita akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang membuat kegiatan-kegiatan berjalan lancar. Dan faktor apa saja yang membuat adanya penyimpangan dari perencanaan. Kemudian, kita akan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau improvement program berikutnya. Dan yang terakhir, kita membuat tempat, tanggal, dan tanda tangan pembuat laporan. Semua ini akan diisi setelah pelaksanaan proyek nantinya.